Sedang permainan ini hanya sekedar untuk menentukan pihak manakah yang dibenarkan Tuhan. Karena itu aku menganggap bahwa aku tak ingin mempergunakan senjata. Waktu gunung menjadi semakin kecipuan, apalagi ketika Maeso Jenar menyambung. Tetapi, meskipun demikian, kalau kau ingin mempergunakan senjata, kalau itu sudah menjadi kebiasaanmu, aku sama sekali tak keberatan. Sedangkan bagiku sendiri, senjata itu hanya akan merepotkan saja. Muka Watu Gunung menjadi merah seperti darah. Malu dan marah bercampur aduk. Belum pernah ia direndahkan sedemikian. Dan sekarang orang yang tak bernama itu berani berbuat demikian. Maka dengan suara lantang penuh kesombongan dan kemarahan, ia menjawab, "Aku bukanlah bangsa pengecut yang hanya berani bermain dengan senjata. Kalau aku bertanya tentang senjata itu, maksudku sudah tegas. Berkelahi sampai salah satu di antara kita mati. Tapi kalau kau takut melihat tajamnya senjata, baiklah, aku juga tidak akan bersenjata. Sebab dengan tanganku ini, aku akan dapat mematahkan lehermu." Orang yang mendengar ucapan ini bulunya berdiri. Watu Gunung sudah terkenal kehebatannya dan kekejamannya. Apalagi ia sekarang dikendalikan oleh kemarahan yang besar. Tapi hal itu bagi Maeso Jenar adalah suatu keuntungan. Sebab dengan kemarahan itu, Watu Gunung akan kehilangan sebagian dari pengamatan dirinya. Sementara itu Watu Gunung sudah berteriak, "Maeso Jenar, marilah kita mulai." Maeso Jenar segera mempersiapkan diri. Ia tidak mau dikenai oleh serangan yang pertama kali dan digerakkan oleh hawa kemarahan yang tentu akan menambah kekuatan lawannya. Dan apa yang diduga oleh Maeso Jenar adalah benar. Belum lagi mulutnya terkatup rapat, Watu Gunung sudah melompat maju dan langsung menyerang ulu hati Maeso Jenar. Serangan itu begitu garang, nampaknya seperti harimau menerkam mangsanya. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu, darahnya sudah tersirat sampai ke kepala. Tapi Maeso Jenar yang sudah bersiaga, cepat menarik kaki kirinya ke belakang dan memutar sedikit tubuhnya, sehingga pukulan itu tak mengenai sasarannya. Gagal dari serangan pertama ini, Watu Gunung menyerang pula dengan kakinya ke arah perut Maeso Jenar. Tetapi juga seperti serangannya yang pertama, serangan ini pun dengan mudahnya dapat dihindarkan. Melihat kedua serangannya itu menyentuh pakaian lawan pun tidak, Watu Gunung menjadi semakin marah. Kembali ia membuka serangan dengan tangannya ke arah dada dan sekaligus mempersiapkan tangan yang lain untuk menutup jalan menghindar. Rupa-rupanya serangan ini hampir berhasil mengenai lawannya. Tetapi pada saat terakhir ketika tangannya sudah berjarak setebal jari dari dada, Maeso Jenar segera menarik tubuhnya ke belakang dengan satu lompatan yang cepat. Ia menghindar ke arah sebelah dari tangan yang lain. Watu Gunung menjadi semakin uring-uringan. Dan meluncurlah kemudian serangan-serangan yang cukup dahsyat. Tetapi beberapa orang telah menjadi cemas, sebab dalam pandangan mereka, Maeso Jenar selalu terdesak. Pada saat terakhir, Maeso Jenar merasa betul-betul terdesak. Memang lawannya pada saat itu tidaklah dapat dianggap ringan. Meskipun belum sekuat mantingan, tetapi Watu Gunung mempunyai keistimewaan juga. Ia begitu percaya kepada kekuatan jarinya, sehingga berkali-kali ia menyerang dengan menyodok perut, kening, dan mata. Maka timbullah keinginan Maeso Jenar untuk menguji kekuatan daya tahan lawannya. Ketika pada suatu saat pertahanan dada Watu Gunung terbuka, cepat-cepat Maeso Jenar mempergunakan kesempatan ini. Seperti seekor burung menyambar belalang, ia pergunakan sisi telapak tangannya untuk menghantam dada lawannya.
Serangan itu begitu mendadak dan cepat sehingga lawannya tak sempat menghindarinya. Merasa kena hantaman di dadanya, cepat-cepat Watu Gunung mundur selangkah. Mulutnya meringis sebentar menahan sakit, tetapi oleh daya tahan badannya segera rasa sakit itu hilang. Mengalami hal ini, Watu Gunung malahan sekali lagi melompat mundur. Dan aneh sekali, ia tidak bersiap-siap untuk menyerang atau bertahan. Malahan ia berdiri di atas kedua kakinya yang direnggangkan dan kedua tangannya bertolak pinggang. Melihat sikap yang demikian, Maeso Jenar pun menjadi tertegun heran. Tapi menghadapi sikap ini, ia tidak berani gegabah, sebab siapa tahu bahwa sikap ini adalah suatu sikap untuk mengelabuinya dan memancingnya dalam suatu keadaan yang tak menguntungkan. Ia menjadi semakin heran ketika tiba-tiba Watu Gunung tertawa keras. Dengan suaranya yang nyaring, begitu kerasnya ia tertawa sampai menimbulkan getaran-getaran di dada orang yang mendengarnya. Sebaliknya para penonton yang melihat Watu Gunung bersikap demikian, seketika tubuhnya menjadi gemetar, sebab dengan demikian Watu Gunung sudah menemukan suatu kepastian bahwa dalam waktu singkat ia pasti akan dapat menghancurkan lawannya. Dan biasanya dipegangnya kedua kaki lawannya itu, diputar di udara dan dengan sekali tetak dihantamkan pada pohon sawo di tepi arena itu sehingga kepalanya menjadi pecah berserakan. Melihat hal itu, Ki Asem Gede ikut menjadi cemas. Ia melihat nyata-nyata bahwa pukulan Maeso Jenar tepat mengenai dada, tapi pukulan itu tak mengakibatkan apa-apa. Tapi melihat ketenangan Maeso Jenar, Ki Asem Gede menjadi agak tenang pula. Satu kesalahan dari Watu Gunung dan para penonton pertarungan itu adalah bahwa mereka tidak menyadari kalau pukulan Maeso Jenar itu hanya mempergunakan bagian kecil dari seluruh kekuatannya. Dengan melihat akibat dari pukulan percobaan itu, Maeso Jenar dapat mengukur bahwa kalau ia pergunakan 3/4 saja dari kekuatannya, dada Watu Gunung itu sudah pasti akan rontok. Ketika suara tertawa dari Watu Gunung makin menurun, para penonton pun menjadi semakin gelisah. Sebab demikian suara itu berhenti, demikian Watu Gunung akan menyerang dengan dahsyatnya tanpa menghiraukan hantaman lawan. Dan biasanya pada waktu yang singkat ia telah berhasil meringkus kaki lawan itu dan membenturkan kepalanya di pohon sawo. Berbeda dengan semua pikiran-pikiran itu, tiba-tiba Maeso Jenar mendapat kesan yang aneh dari suara tertawa itu. Ia jadi terkenang pada suatu peristiwa yang sangat memalukan dan hampir-hampir menjatuhkan namanya. Peristiwa itu terjadi beberapa waktu yang lalu, ketika ia masih menjabat sebagai perwira pasukan pengawal raja. Pada saat Demak sedang membentuk dirinya dan memperkokoh kedudukannya, di mana dibutuhkan kekuatan yang sebesar-besarnya, maka di daerah pantai selatan berdirilah suatu himpunan dari beberapa tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam yang ingin mempergunakan kesempatan untuk kepentingan diri sendiri serta golongannya. Gerombolan ini diketahui oleh seorang yang sakti dan berkekuatan luar biasa yang menamakan dirinya Lowo Ijo, sehingga gerombolan itu pun kemudian lazim disebut gerombolan Lowo Ijo. Pada masa jayanya, Lowo Ijo mempunyai daerah pengaruh yang luas di daerah selatan, sepanjang pantai sampai ke daerah Bagelen dan Banyumas. Menurut kabar, gerombolan ini bersarang di hutan Mentawai. Demikian merasa dirinya begitu kuat, sampai Lowo Ijo sendiri beserta beberapa orang kepercayaannya berani melakukan pengacauan di ibu kota kerajaan Demak. Meskipun pasukan keamanan sudah dikerahkan, namun Lowo Ijo tak pernah bisa dijumpai
kecuali hanya bekas-bekas perbuatannya yang kadang-kadang tak mengenal peri kemanusiaan dan tanda-tanda pengenal yang disengaja ditinggalkan, yaitu secara kain yang bergambar seekor kelelawar berwarna hijau dan berkepala serigala diikatkan pada bilah pisau yang agak panjang. Bahkan kekurangan ajarannya memuncak lagi dengan usahanya memasuki kamar perbendaraan istana, di mana disimpan harta kekayaan istana beserta benda-benda untuk upacara yang terbuat dari emas, berlian, dan permata-permata lainnya. Adalah suatu aib yang tercoret di muka para pengawal istana, kalau pada saat itu tak seorang pun yang mengetahui bahwa 5 orang gerombolan Lowo Ijo yang dipimpin oleh Lowo Ijo sendiri sampai dapat memasuki halaman istana bagian dalam. Untunglah bahwa pada saat-saat di mana gerombolan Lowo Ijo sedang mengganas, pasukan pengawal istana telah mengambil langkah-langkah seperlunya untuk menghadapi segala kemungkinan, sehingga tiap malam tidak hanya para prajurit yang bertugas ronda keliling, tapi juga para perwira. Malam itu adalah malam di mana Maiso Jenar sedang mendapat giliran bertanggung jawab pada keselamatan raja serta istana seisinya. Dan justru pada malam itu pula lah gerombolan Lowo Ijo bertindak. Pada malam itu kira-kira hampir tengah malam, Maiso Jenar di ruang penjagaannya merasakan angin aneh bertiup perlahan-lahan. Begitu nyamannya sampai para prajurit merasa kantuk dengan tiba-tiba dan bahkan menjadi tak kuat lagi menahan matanya. Maiso Jenar sendiri merasa bahwa ia pun tak luput dari serangan itu. Tapi ia adalah seorang prajurit yang berpengalaman. Begitu ia merasakan suatu ketidakwajaran, hatinya menjadi curiga. Meskipun demikian, ia tidak segera bertindak. Mula-mula ia pusatkan kekuatan batinnya untuk melawan akibat angin yang aneh itu, sehingga lambat laun ia berhasil mengatasinya. Kemudian ia sendiri pun berpura-pura merebahkan diri di samping seorang perwira bawahnya yang sudah hampir tak kuat lagi menahan kantuknya. Tapi begitu Maiso Jenar berbaring, lalu berbisiklah ia perlahan-lahan sekali kepada perwira bawahnya itu, "Adi Gajah Alit, rupa-rupanya dirimu telah terkena sirep. Sadarlah dan cobalah melawan." Mendengar bisikan Maiso Jenar ini, Gajah Alit menjadi seperti tersadar dari kantuknya. Cepat-cepat ia pun memusatkan seluruh kekuatan batinnya, dan dengan sekuat tenaga ia melawannya. Akhirnya ia pun sedikit demi sedikit berhasil menguasai dirinya kembali. Ketika Maiso Jenar melihat bahwa Gajah Alit telah dapat menguasai dirinya, kembali ia berkata, "Adi Gajah Alit, rupa-rupanya ada sesuatu yang tidak wajar di dalam istana ini. Aku kira sebagian besar penjaga sudah terlibat dalam cengkeraman sirep itu. Tapi baiklah, kita tidak usah ribut. Marilah kita berdua berusaha untuk menguasai keadaan." "Lalu apa yang harus aku lakukan, Kakang Ronggoto Joyo?" tanya Gajah Alit. "Dengan berpura-pura tidur. Mereka tentu tidak mengira kalau kita tengah mengadakan penyelidikan. Marilah kita berpencar lewat pintu belakang dari ruangan ini. Kau pergi ke utara dan aku ke selatan. Kalau salah satu di antara kita melihat hal yang mencurigakan dan kiranya kita masing-masing seorang diri tak mampu mengatasi, sebaiknya kita memberi tanda dengan sebuah suitan." "Baiklah, Kakang Ronggo," jawab Gajah Alit. Dan setelah beberapa saat tak terjadi apa-apa, perlahan-lahan dan berhati-hati sekali mereka berdua menyelinap pintu belakang ruang jaga dengan tidak membangunkan seorang, agar orang yang bermaksud jahat itu sama sekali tak menduga bahwa di antara sekian banyak penjaga itu ada yang terluput dari sirepnya.
Dengan berlindung pada bayang-bayang dan batang-batang tanaman, mereka berdua menyelidiki keadaan taman itu dengan seksama. Gajah Alit ke utara, sedangkan Maisa Jenar atau Ronggo Tohjoyo ke selatan. Beberapa lama mereka tak menemukan tanda apa-apa, malahan halaman dalam istana itu rasanya jauh lebih sepi dari biasanya. Tapi Maisa Jenar dan Gajah Alit adalah orang-orang yang penuh dengan pengalaman dan mempunyai ketajaman batin yang luar biasa. Maisa Jenar yang meskipun pada waktu itu belum melihat adanya sesuatu yang mencurigakan, tapi ia sudah mendapat firasat bahwa ia telah berdekatan dengan apa yang dicarinya. Itulah sebabnya ia segera diam menenangkan diri di belakang sebuah tanaman yang agak rimbun. Dipusatkannya segala perhatiannya ke suasana di sekelilingnya. Angin aneh yang ternyata adalah mengalirnya kekuatan sirep dari seseorang yang cukup kuat ilmu kebatinannya masih saja bertiup. Bahkan daya sirep itu demikian kuatnya sehingga baik Maisa Jenar maupun Gajah Alit harus tetap menyediakan sebagian perhatiannya untuk tetap melawan pengaruhnya. Dengan mengukur kekuatan angin aneh itu, Maisa Jenar sedikit banyak dapat menjajaki sampai di mana kehebatan orang yang memasangnya. Dengan demikian Maisa Jenar harus betul-betul waspada, sebab ia tahu bahwa orang yang memasang sirep itu tentulah seorang yang mempunyai kesaktian tinggi. Dari tempat persembunyiannya Maisa Jenar dapat melihat bahwa 3 orang yang bertugas jaga di sudut dinding halaman itu telah tertidur semuanya. Tombaknya disandarkan pada dinding halaman dan mereka bertiga begitu saja menggeletak tidur di atas rumput. Maka setelah agak lama Maisa Jenar menanti, datanglah saat yang menyebabkan denyut jantung Maisa Jenar bertambah cepat. Karena pendengarannya yang sangat tajam itulah, maka ia mendengar suara berdesir di atas atap balai perbendaharaan istana. Ketika dengan matanya yang tajam telinganya itu pula ia mengamat-amati arah suara itu, darahnya jadi tersirat. Dilihatnya samar-samar bayangan yang berkerudung hampir seluruh tubuhnya berjalan mengendap-endap. Tiba-tiba bayangan itu berhenti hanya beberapa depa di atasnya. Maisa Jenar segera mengatur jalan napasnya supaya tidak didengar oleh bayangan itu. Dan memang rupa-rupanya bayangan itu sama sekali tidak mengerti kalau di bawahnya bersembunyi seseorang. Bayangan itu kemudian berdiri dan terdengarlah suatu suitan nyaring. Setelah itu ia berdiri tegak sambil memandang ke arah sudut pagar halaman. Tiba-tiba muncullah berturut-turut hampir seperti seekor berati yang terbang dan hinggap di atas dinding pagar yang tingginya 1,5 kali tinggi orang. Dan kemudian terdengarlah tawa itu. Bayangan di atas balai perbendaharaan itu memperdengarkan suara tawa yang walaupun tidak keras tetapi memancarkan suatu pengaruh yang luar biasa. Sehingga seorang yang mendengarnya hatinya menjadi begitu pedih seperti mendengar rintian hantu kubur. Bukan itu saja, keempat bayangan yang muncul kemudian itu memperdengarkan suara tertawa yang sama. Sehingga terpaksa Maisa Jenar harus segera dengan kekuatan batinnya menutupi lubang-lubang pendengaran hatinya untuk tidak menerima pengaruh jahat dari suara itu. Kemudian keempat orang itu melompat dengan gaya seperti seekor burung turun ke halaman. Seperti terapung di udara, mereka berlari ke arah bayangan di atas atap itu. Sementara itu dari arah lain Maisa Jenar melihat bayangan seorang yang pendek bulat berlari seperti batu berguling-guling masuk jurang. Begitu cepatnya ke arah 4 bayangan itu. Belum lagi Maisa Jenar berbuat sesuatu, bayangan itu sudah langsung menyerang. Hati Maisa Jenar berdebar bertambah cepat. Bayangan yang gemuk, pendek, dan menggelinding cepat sekali tadi sudah pasti adalah Gajah Alit. Rupanya ketika Gajah Alit mendengar suitan bayangan di atas atap itu, ia mengira kalau Maisa Jenar lah yang memberi tanda kepadanya untuk membantunya.
Maka ketika ia dengan hati-hati sekali pergi ke arah suara itu, ia mendengar suara tertawa bersaut-sautan dan ia melihat keempat bayangan itu seperti terbang mengarah ke balai perbendaharaan. Maka dengan tidak banyak pertimbangan lagi ia langsung menyerang keempat bayangan itu. Keempat bayangan itu rupa-rupanya sama sekali tidak menduga kalau ia akan mendapat serangan demikian hebatnya. Sehingga dalam beberapa saat rupa-rupanya Gajah Alit telah berhasil melukai satu di antaranya. Tapi ketiga yang lain menjadi sangat marah dan segeralah terjadi pertempuran yang hebat sekali. Sementara itu Maeso Jenar belum memperlihatkan diri. Kecuali keadaan masih belum memerlukan, rupanya Gajah Alit tidak begitu banyak mengalami kesulitan. Meskipun ia harus bekerja mati-matian melawan 3 orang yang mempunyai tenaga tempur yang cukup, ia sendiri mandang perlu untuk tetap mengawasi gerak-gerik bayangan di atas atap balai perbendaharaan itu. Dan apa yang diduganya ternyata benar. Bayangan di atas atap itu ternyata adalah pemimpinnya, yaitu Lowoijo sendiri. Melihat keempat orangnya itu tak segera dapat mengatasi lawannya, Lowoijo nampaknya tidak sabar lagi. Tiba-tiba ia mengeluarkan suatu suitan nyaring dan seperti seekor elang menyambar. Ia terjun dari atap. Kedua tangannya dikembangkan dan nampaklah jari-jari tangannya yang kokoh kuat itu siap menerkam Gajah Alit.